Jadi gua kali ini lagi ada di OS Jakarta di daerah Ciledug. Kemarin-kemarin tuh gua ngambil motor Vespa, tapi gua nggak mau nge-publish dulu apa yang udah gua modif gitu. Gua nggak mau publish dulu karena menurut gua catnya itu kurang bagus, cuy. Kita bakal bengkel tour nantinya, terus kita lihat progres motor gua karena motor gua lagi dicat juga di sini. Sekalian modif kecil-kecilan yang gua udah beli di beberapa tempat, dan di sini juga gue beli. Dan jangan lupa untuk di like, di komen, dan subscribe supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin video. Jadi di dalam sini, di belakang gua tuh udah banyak banget body Vespa yang udah dicat. Ada yang warnanya apa nih, kayak kaos kaki anak sekolah kali ya, warna-warni gitu. Terus ada yang merah cabe, apa merah tua nih, gua nggak tahu. Terus ada yang pink, ada yang campur-campur gini nih, gradasi warna. Ini cakep juga cuy. Terus ada yang baru banget selesai, merah candy. Jadi ini bakal di finishing di sini, di paint correction di sini. Jadi di sini bisa servis Vespa kalian juga. Contohnya kayak motor ini, motor merah, ini lagi di servis juga. Tadi habis dibongkar CVT-nya. Ajib banget nih bengkel, semuanya ada. Kabur ya? Kabur. Mana kali bang? Ya. Ini lagi di servis ya mas? Servis pak. Servis nih tuh. Di sini juga bisa servis Vespa cuy. Nah ini mesin gue cuy. Jadi gue ngecat motor gue itu, mesinnya diturunin. Jadi biar lebih teliti dan detail kerjanya gitu loh. Ini ada piggybacknya juga, Equitech. Ini dapat dari belinya. Knalpot gue ganti. Ntar kita bakal ngobrol-ngobrol sama owner ya. Kita tanya-tanya dikit. Misalkan pasti kan banyak yang nanya nih, bang ngecat di sini berapa harganya, apa segala macamnya gitu lah kan. Kita cari-cari dulu owner ya. Ntar kita tanya-tanya. Ini velg gua bakal di upsize juga karena ini kan velgnya standar nih. Ukuran bannya ban standar, tapi masih bagus. Tapi gue pengen upsize pakai soft compound juga. Dan ini gue bakal ngecat juga nantinya warnanya. Pokoknya ntar bakal ada lah vlog, finish vlognya buat pemodifan motor Vespa gue ala-ala kecil-kecilan. Nih yang di dalam store ya, kita lagi lihat-lihat. Ada part-part 2 tak juga, Vespa 2 tak. Ada bearing-bearing FAG. Ini ngeri. Terus ada juga oli-oli buat Vespa Matic. Ini ada oli samping juga, Ipon. Ini juga ada oli mesinnya mungkin. Iya, oli mesin. Pengen servis, beli oli di sini. Ntar kita tanya lah pokoknya paketannya berapa-berapanya gitu. Terus ada spare part aksesoris gitu nih, kayak spion, Rizoma Jalu gitu. Banyak cuy. Tuh. Banyak ya. Ada per gini Malosi. Banyak banget. Ada velg juga. Juga ada ban. Ini mau gue ajar nih bannya nih. Yang ini nih. Kayaknya ajib nih pakai yang ini nih. Oke, jadi kali ini gue lagi sama bos OS Jakarta. Mas siapa? Aseng, Aduy, Yuda. Iya, bebas. Ada 3. Ada 3 panggilan. Oke, jadi di sini tuh gue lagi nge-repaint warna abu-abu karena abu-abu gue itu awalnya kan kalau Sprint Trivi itu kan Dove ya. Dove. Gue bingung tuh motor gue bisa jadi glossy. Wah, kalau Dove ya udah pasti repot deh. Itu lu dari motor baru sampai sekarang aja udah pasti bule kan warnanya kan.
Ya, gue rekomendasiin kan glossy makanya. Oh, glossy. Hmm. Dibikin glossy. Glossy. Mungkin warnanya seperti sprint yang I Get ya, yang baru ya. Iya. Jadi ajib tuh. Berubahnya sih jatuhnya nggak abu-abu ya, jadi abu-abu muda. Abu-abu ya. muda. Berubah sih dari yang warna originalnya gelap banget dibikin jadi lebih muda abu-abunya. Terus udah gitu dikasih karbon-karbonan gitu. Nih gue juga mau nanya nih. Si owner kepengennya aplikasiin karbon biar kayak anak zaman sekarang. Nih, terus gue juga mau nanya, OS Jakarta ini sebenarnya udah berapa lama sih? Kalau bengkel tuh dari 2011 ya, dari 2011. Okay. Dari 2011. Kalau misalkan seperti inilah udah besar kayak gini nih. Jatuhnya kan bengkel gede loh ini. Ya, lumayan deh. Bukan lumayan. bengkel pinggir jalan yang kecil gitu, enggak. Oke, lumayan. 2000 berapa? Sampai Kalau mulai berkembangnya tuh di 2013 ya. 2013. Berkembang ya, profesional ngebengkel lah. Kalau start di 2011 tuh ya masih kecil-kecilan ya, seada-adanya gitu. Mulai berkembangnya tuh di 2013. Emang awal-awal tuh harus merintih dulu, merintih. Wah, udah pasti. Semuanya juga merintih, gue juga merintih cuy. Udah pasti. Bangun ninja aja susah banget dah. Iya. Merintih. Terus gue mau nanya, kalau di sini kan gue lihat-lihat tadi tuh bengkel juga bisa servis nih, servis ringan, servis besar gitu kan. Betul. Itu start range harganya dari berapa sampai berapa gitu? Kalau untuk Vespa modern ya, start paket servisnya tuh dari 200 ribuan sampai 400 ribuan. Itu udah termasuk ganti oli? Udah termasuk ganti oli. Justru paket servis kita tuh terbaginya dari oli mesinnya. Jadi harga tuh dari harga paketnya dari harga oli yang dipilih. Oh gitu. Gitu, karena kita nyediain beberapa merek oli ya. Iya, tadi gue lihat tuh di situ Betul, tuh. betul. Kita nyediain itu. Berarti 200 sampai 400 ribu. Betul, gitu. Tergantung oli mesin yang dia pilih. Ini Gitu, kan harganya nanti. Terus banyak nih pasti ada yang bilang kan, "Bang, mau borak-borak motor gimana? Borak-borak motor." Iya. Kalau bore up gue pribadi sih gue baru nerimanya yang harian ya. Oh, borak harian. Betul, gue belum berani untuk nerima yang spesifikasi bikin motor buat balap. Karena gue belum sedalam itu. Artinya belum berani nanggung resikonya ngebikin motor buat balap. Tapi kalau dia mau bore up, ya ngeracingin deh untuk harian, gue nerima. Main kirian juga, kirian Nerima. Kirian gitu nerima lah. juga, Cuman cuy. kalau udah buat balap, banyak yang lebih jago. Suhu Vespa tuh banyak. Suhunya. Sumpah suhu Vespa. Gue belum berani bersaing sama yang jago-jago. Sama aja kayak Ninja tuh. Ninja suhunya banyak ya kan. Terus kalau misalkan bore up Vespa untuk harian nih sama main kirian tuh berapa range harganya gitu? Kalau kirian tuh tergantung customer ya, mau main bubut atau aftermarket ya. Kalau aftermarket kan kita nyediain Malossi, terus Kawahara, gitu-gitulah beberapa brand kita nyediain part aftermarketnya. Kalau untuk bubut range-nya itu dari 500 sampai 1 juta. Tergantung dia mau mainnya sejauh mana. Itu untuk bubut yang kirian. Oke. Kalau aftermarket ya tergantung harga barangnya. Tergantung dia mau pilih part merek apa, ya nyesuaiin budgetnya lah biasanya sih. Oke. Terus kalau misalkan bore up mesin, range harganya dari berapa sampai berapa tuh? Kalau bore up harian ya kita biasanya startnya dari 3.000 sampai seterusnya sih. Tergantung dia mau mainnya kayak gimana ya. Cuman standar yang kita bikin buat bore up harian tuh ya startnya sih di 3 jutaan. 3 jutaan ya? Itu udah biasanya udah part sama jasa ya. Biasanya startnya di 3 ribuan. Tinggal selebihnya tergantung customernya sih, mau aplikasi kayak piggyback kan biasanya piggybacknya mau apa nih, EQTech, pengen pakai Polimi atau Malossi, ya itu tinggal udah nentuin budgetnya. Cuman kalau part intinya dari bore up tuh ya budgetnya di kisaran 3 jutaan. 3 jutaan ya? Oke, 3 jutaan cuy.
Terus untuk pengerjaan motor bore up sama kirian itu berapa lama? Misalkan bore up-nya mau bore up mesin aja nih, kiriannya udah gitu. Kalau ngebore up mesin itu berapa lama? Kurang lebih 3 sampai 5 hari ya. 3 sampai 5 hari. Cuman lebih seringnya itu sih 3 hari ya. 3 hari. Biasanya spare 5 hari tuh kalau di tukang bubutnya rese tuh. Biasanya gitu sih. Biasanya minta duit rokok sih. Biasalah itu anak-anak motor pasti tahu lah kalau tukang bubut kayak gitu. Cuman kalau di bubutannya lagi nggak rame sih, ya 3 hari sih udah cukup sih. Naruh bubutan sampai nerap mesin lagi sih udah cukup sih 3 hari. Kalau untuk kirian? Untuk kirian ya sehari, pagi ditaro, biasanya sore sih udah bisa diaplikasin ke motor. Oh gitu. Gitu. Tapi kayaknya asik juga tuh main kiriannya. Kayak gua tergoda sih. Kalau di Vespa sih kirian menurut gua nomor 1 sih ya. Kirian nomor 1. Karena kan Vespa ya udah pada tahu deh teman-teman, geter apa gergel gitu ya nyebutnya itu. Biasanya gitu tuh. Kendalanya itu ya kita coba ngerapihin di kiriannya itu kan. Motor dipakai nyaman, terus kita bikin ya motor minimal responsifnya beda daripada standar sih. Minimal itu. Terus kalau untuk ngecat nih pasti ada yang nanya nih banyak nih betul. di TikTok gua, di Instagram gua pasti pada nanya, "Bang, kalau misalkan ngeripen Vespa full body atau catnya velgnya aja atau CVT-nya gitu, apa velg CVT doang itu startnya dari harga berapa tuh?" Gue jelasin satu-satu ya. Gue jelasin dari yang full bodinya dulu ya. Nah, full body gue terbagi dari 2 kategori ya. Yang mau siram doang, kalau siram doang tuh artinya nggak turun. Mesinnya gue nggak turunin. Itu di 2.500.000. Nah, kalau teman-teman mau tambahan biasanya kan velg sama CVT-nya juga dicat, itu gue tambahin di 400.000. Itu udah sama velg sama CVT. Jadi yang nggak turun mesin, body plus CVT sama velg 2.900.000. Nah, terus ada yang kategori keduanya itu full body yang turun mesin. Biasanya yang mau ngerubah warna tuh, yang bodinya minta diturunin. Jadi detail sampai dalam-dalamnya tuh nggak ada jejak warna lama. Nah, itu harganya di 3.500.000. Itu udah sama velg, CVT plus turun mesin. Artinya luar dalam jejak yang warna lamanya udah nggak ada. Pembedanya itu aja sih. Kalau yang turun mesin lebih detail, karena diturunin semuanya, tinggal pretel total lah. Jadi bagian dalamnya kena cat juga. Detail lah, lebih detail. Udah gitu oven ya. Betul. Di sini gue catnya oven deh. Oven. Gitu, karena gue nerimanya sebenarnya nggak cuman Vespa. Gue nerima semua jenis motor, mobil, ya sepeda, apapun bisa. Pokoknya bisa dicat ya. Betul. Rumah bisa rumah. Rumah bisa. Rumah pakai koas. Rumah pakai koas. Bisa semua. Bisa, ya? Gue nerima semuanya sih. Semuanya gue catin nih. Berhubung gue bengkelnya nerimanya khusus Vespa, otomatis ya yang masuk di sini lebih banyak Vespa. Karena memang dari awal yang gue garap Vespa. Iya. Ntar ada Instagramnya cuy, kalau misalkan kalian mau misalkan gue pengen servis di sana, atau gue pengen ngecat, atau gue pengen bore up, atau gue pengen detailing juga ada dia. Tapi nanti itu kita bahas di lain video. Misalkan lu pengen kayak gitu semua, lu bisa cek aja tuh di deskripsi ini atau di bawah, di follow Instagramnya. Wajib follow ya. Atau ya, nanti, nanti ada nomor teleponnya juga kok. Jadi kalian bisa konsultasi online gitu. Kalau misalkan kayak sekarang kan lagi susah nih PSBB juga gitu, lagi nggak boleh ngumpul-ngumpul gitu. Atau kalian ragu, kalian tanya dulu, terus kalian udah oke, kalian bisa langsung taruh motornya, kalian langsung bisa nanti tinggal kontak-kontakan aja gitu ya. Betul. Nah, terus alamatnya nih di jalan apa ini alamatnya? Jalan Raden Saleh. Kalau umum di orang-orang baik yang tahu sih Karangtengah sih. Karangtengah, Ciledug, Tangerang. Okay. Lebih banyak taunya itu. Kalau nama jalan sih agak orang banyak yang nggak tahu ya. Makanya spesifikasinya lebih ke Karangtengah, Ciledug, Tangerang. Di Maps-nya itu kalau pakai Maps OS Vintage Auto Service. Nah, itu udah tinggal
gas, ikutin mapsnya aja tuh. Pokoknya kalian harus datang. Motor gue masih ada di sini kurang lebih sekitar 1 minggu lagi. Nanti gue bakal bikin vlog lagi. Motor gue udah jadi. Ntar kita bakal lihat hasilnya kayak gimana. Kalian juga pasti kan penasaran nih. Tadi kan gue sempet kasih footage juga tuh yang di bodinya udah dicat warna merah candy. Ada yang warna kayak kaos kaki anak SD tuh yang warna-warni. Nah itu kayak gitu lah, ntar gue bakal bahas detailnya lagi nanti di lain video. Terima kasih untuk bos siapa namanya? Siap, bos, enggak bos, semi bos. Semi Iya, bos. semi bos. Bos siapa bos? Aseng, kalau di Aseng, Vespa bos Aseng. banyak yang taunya Aseng. Bos Aseng. Iya. Terima kasih bos Siap, Aseng. thank you. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe, dan di share konten ini agar gue lebih semangat lagi untuk bikin konten. Jadi Alia Ramadan sign out.